Universitas Islam Sumatera Utara masa jabatan 2023-2027. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mari kita sejenak mengangkatkan tangan, memohon kiranya kegiatan acara kita hari ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulillahi ajma'in. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wasihata wassalama fid dunya wal akhirah, khususan ala al-hadirin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan yang mengatur alam semesta ini, pada hari ini kami hamba-hambamu yang lemah ini, yang dhaif ini, yang tidak memiliki daya dan kekuatan, meredahkan tangan seraya bermunajat kepadamu, memohon kiranya Engkau ridhoi kegiatan yang sedang kami laksanakan ya Allah. Kami telah melaksanakan pelantikan rektor Universitas Islam Sumatera Utara, yaitu Dr. Sahrida STMSI. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang pada saatnya Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapanmu, untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah. Dan kembalikanlah kebesaran dan kejayaan bisu seperti dulu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berikanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah Engkau beri kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Mudahkanlah segala urusan kami, berikanlah solusi jalan keluar serta ketidakberdayaan kami ya Allah.
Kami tidak akan mampu mengemban amanat ini hanya dengan kekuatan diri sendiri. Oleh karena ya Allah, kuatkanlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami dapat melaksanakan tugas. Kabulkanlah doa dan harapan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara nomor 18/4/2023 tentang pemberhentian Saudara Dr. H. Yana Jabatan sebagai Rektor Unisu masa jabatan 2019-2023. Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat pengurus Yayasan UISU tanggal 17 April 2023, memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dan dengan hormat Saudara Dr. H. Yana Jabatan sebagai Rektor UISU masa jabatan 2019-2023 karena telah berakhir masa jabatan dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kedua, mencabut surat keputusan pengurus Yayasan UISU nomor 07//2019 tanggal 8 April 2019 tentang pengangkatan Rektor UISU masa jabatan 2019-2023. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 5 Syawal 1444 Hijrah 8 April 2023. Pengurus Yayasan Universitas Sumatera Ketua Umum Profesor Ismet dari Masud DMI PhD Tosca FPCI ditandatangani. Sekretaris Umum Ismi Irwan MP ditandatangani. Surat keputusan pengurus Yayasan Universitas Sumatera Utara nomor 19/4/2023
tentang pengangkatan saudari Dr. Safrida SMSI sebagai Rektor Universitas Sumatera masa jabatan 2023-2027. Pengurus Unit Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Surat Panitia Tim Penjaringan dan Seleksi Administrasi Calon Rektor ISU masa jabatan 2023-2027 nomor 03-Pansel-3 tanggal 20 Maret 2023 tentang laporan Panitia Penjaringan dan Seleksi Administrasi Calon Rektor ISU masa jabatan 2023-2027. 2. Surat Pengurus Yayasan ISU nomor 75/PRJ-KA-23/3 tanggal 25 Maret 2003 perihal pertimbangan senat ISU terhadap calon rektor ISU masa bakti 2023-2027. 3. Surat Senat Universitas Sumatera Utara nomor 41/1/Senat ISU/2003 tanggal 8 April 2023 tentang hasil rapat pertimbangan senat ISU. 4. Hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan tanggal 15 April 2023 terhadap calon rektor ISU masa jabatan 2023-2027. 5. Keputusan rapat pengurus Yayasan ISU tanggal 15 April 2023 memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat saudari nama Dr. Safrida SMSI, tepat tanggal lahir Medan 12 Juni 1994, status dosen tetap yayasan NIDN 0112066403, golongan garing jabatan fungsional 4A Rektor Kepala, sebagai Rektor ISU masa jabatan 2023-2027. Kedua, melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai Rektor ISU dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan, statuta ISU, dan ketentuan lainnya di lingkungan ISU. Ketiga, demikian surat keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal pelantikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan tanggal 5 Syawal 1444 Hijriah 26 April 2023 Miladiah. Pengurus Yayasan Universitas Sumatera, Ketua Umum Profesor Ismet Danila Setiawan DRD PhD PhD Koska FICD ditandatangani, serta semua institusi terkenal MP ditandatangani. Pelantikan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara masa jabatan 2023-2027 oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara. Saudara-saudari Dr. Safrida MSI, apakah saudari bersedia dilantik sebagai Rektor ISU masa jabatan 2023-2027? Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melantik saudari Dr. Safrida SMSI sebagai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara masa jabatan 2023-2027. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari Dr. Safrida, mohon ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Sumpah jabatan. 1.
bahwa saya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya dan patuh kepada peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, serta peraturan lainnya yang berlaku di Universitas Islam Sumatera Utara. Dua, bahwa saya dalam menjalankan pekerjaan saya senantiasa akan berbuat dan bertindak jujur, tertib, cermat, dan berdedikasi, serta selalu berpegang teguh pada wijah dan hitah wisu. Tiga, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Empat, bahwa saya akan selalu menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, nama baik wisu, dan akan tetap berusaha menjadi teladan yang baik dalam kehidupan, di dalam maupun di luar wisu. Lima, bahwa saya akan tetap menjaga hubungan yang harmonis antara Yayasan Wisu, para pembantu rektor Wisu, pimpinan fakultas, pimpinan lembaga, pelaksana kegiatan Yayasan Wisu Pematang Siantar, SMA Wisu Medan, dan seluruh warga Wisu dengan jiwa dan semangat luhur Islam. Hadirin dipersilakan duduk. Kontrak kinerja Rektor Universitas Islam Sumatera Utara masa jabatan 2023-2027. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dr. Safrida SE MSI, tempat tanggal lahir Medan 12 Juni 1964, NIDN 011-2066-403, jabatan Rektor Wisu masa jabatan 2023-2027. Dengan ini membuat kontrak kinerja kepada pengurus Yayasan Wisu dan menyatakan bersedia untuk 1. Saya menerima dan siap menjalankan amanah dari pengurus Yayasan Wisu berkaitan dengan tupoksi saya sebagai Rektor Wisu masa jabatan 2023-2027 dan menjunjung tinggi loyalitas kepada pengurus Yayasan Wisu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan, saya bersedia: A. Menjaga kondusivitas akademik Wisu, B. Memajukan akademik Wisu, C. Meningkatkan prestasi akademik Wisu di level nasional dan internasional. 3. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan program-program kerja Rektor Wisu masa jabatan 2023-2027. 4. Bersinergi dengan pengurus Yayasan Wisu melaporkan pelaksanaan program dan realisasi pencapaian program kerja secara periodik kepada pengurus Yayasan Wisu. 5. Mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Rektor Wisu masa jabatan 2023-2027 jika berdasarkan evaluasi
strip penilaian tidak mampu menunjukkan kinerja sebagaimana poin 1, 2, 3, dan 4 di atas. Demikian kontrak kinerja ini diperkuat sebagai dasar evaluasi kinerja saya dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Rektor UISU masa jabatan 2023-2027. Medan 26 April 2023. Rektor UISU Dr. Safrida SE MSI. Penyerahan kontrak kinerja oleh Rektor UISU kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU. Bapak Dr. Haji Yanhar Jamaluddin MAP dan kepada Rektor masa jabatan 2023-2027 Ibu Dr. Safrida SE MSI oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU. Kita dulu coba Bang, soal kita langsung ada Bang.
Oke. Terima kasih. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberkahan yang luar biasa bagi kita, keluarga kita, dan kedua orang tua kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita berharap beliau tetap memberikan syafaatnya bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi, Bapak Ibu anggota Forkopimda Sumatera Utara, Ketua DPRD Kapolda Sumatera Utara atau mewakili Kepala Kejaksaan Pangdam 1 Barisan, Bapak Kapolda Sumatera Utara yang diwakili oleh Dirpinmas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Jafar Sodik, SH MA MM Mhan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diwakili oleh Sekretaris Kejatisu Bapak Ahmad, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Iwan Ritonga SEMN, Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan diwakili oleh Bapak Kapok Sahli, Pangdam 1 Bukit Barisan Dirjen TNI David Hatigoran Hutagaul SEMM Mhan, Kepala RRIT Wilayah 1 Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Saiful Anwar Matondang MA PhD, Bapak Koordinator Kopertas Wilayah 9 Sumatera Utara Bapak Profesor Abdul Rahman, Bapak Ketua MUI Sumatera Utara Bapak Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Bapak Ketua APTISI Wilayah 1 Sumatera Utara diwakili oleh Dr. Wardani SEMSI, Ketua Basnas Bapak Profesor Muhammad Hatta, Ketua Pembina Yayasan WISU Bapak Tengku Hamdi Osman Danikan Al-Haj, Pengurus Yayasan WISU Bapak Profesor Ismet Daniel Nasution PhD dan seluruh pengurus, Bapak Ketua Pengawas Yayasan WISU Bapak Haji Sofian SH dan seluruh pengurus pengawas, Ketua Pelaksana Kegiatan Yayasan WISU Pematang Siantar Ibu Dewi Kirana SMM, Ketua Stayu WISU Pematang Siantar Bapak Saleh Adri MA, Ketua Senat WISU Bapak Profesor Johar Arifin Hussein dan seluruh anggota Senat WISU, Bapak Rektor WISU masa jabatan 2019-2023 Bapak Dr. Haji Yanar Jamaluddin MAD, para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan, Ketua Prodi di lingkungan WISU, pimpinan BSI Cabang Juanda, pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Bapak Rektor Pancabudi atau yang mewakili, Direktur Perumda Tirta Nadi, dan seluruh hadirin hadirat. Mohon maaf saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang tercinta keluarga besar saya, ibunda, suami, anak-anak, abanda, kakak dan kakak Anida yang datang dari Jakarta, dan juga seluruh alumni yang berada di dalam ikatan alumni keluarga besar
WISU atau alumni fakultas. Karena suasana masih 5 Syawal, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Pembina Yayasan, Bapak Tengku Hamdi Osman Dalikan Al-Has, dan juga Bapak Ketua Umum Yayasan WISU, Bapak Profesor Ismail Daniel Nasution PhD, yang telah memberikan amanah dan kepercayaan yang tinggi kepada saya sebagai Rektor WISU masa jabatan 2023-2027, serta seluruh anggota pembina dan seluruh anggota pengurus Yayasan WISU. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Fakultas Kedokteran, Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Fisik, Dekan Fakultas Ekip, Dekan Fakultas Sastra, Dekan Fakultas PAI, dan Dekan Fakultas Hukum, serta Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat WISU yang telah mempercayakan amanah ini kepada saya. Fakultas Kedokteran menjadi fakultas yang sangat bersejarah bagi saya, karena disinilah saya diusung atau dicalonkan oleh rekan-rekan, dan di sini juga saya dilantik sebagai rektor masa jabatan 2023-2027. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Yan Harian Jamaluddin MHP, yang telah mengajukan diri selama 4 tahun dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih Pak, selama ini memotivasi bekerja sama kepada kita seluruh rekan. Ya, alhamdulillah Bapak telah membawa WISU lebih kondisivitas dan lebih baik lagi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang telah bersedia hadir pada pelantikan hari ini, dan seluruh hadirin hadirat sekalian. Melalui pidato perdana saya sebagai Rektor WISU masa jabatan 2003-2027, saya akan menjelaskan program kerja yang merupakan skala prioritas saya selama 4 tahun ke depan. Tetapi dalam pidato hari ini, saya hanya menjelaskan program kerja selama 1 tahun. 3 bulan pertama, saya akan menyelesaikan digitalisasi pelayanan, baik untuk pelayanan kepada mahasiswa, dosen, pegawai, dan secara eksternal dengan digitalisasi. Karena saya berkeyakinan dengan digitalisasi kita bisa sangat mengurangi paperless, dan itu akan meningkatkan kesejahteraan kita. Yang kedua, saya akan menyelesaikan pengelolaan PP-EPP budaya mutu dalam menuju WISU unggul. Karena melalui PP-EPP kita akan menyelesaikan sistem yang sudah dibangun, yaitu SIPMU. Itu saya canangkan 3 bulan selesai, insya Allah. Yang ketiga, melaksanakan KKN Internasional Competition Business Internasional, Visiting Professor, Associate Professor, Gold Paper Kolaborasi Internasional, Artikel Internasional, Riset Internasional, Student Exchange, dan penulisan buku chapter. Karena insya Allah bulan 5 sampai bulan 9 kita
kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini secara internasional. Itu merupakan syarat mutlak untuk menuju WISU unggul. Seterusnya, kita akan membangun rumah riset ya, di fakultas-fakultas untuk pendampingan mahasiswa dan para dosen. Nanti di rumah riset ini ya, itu akan bergabung Dewan Guru Besar untuk masing-masing fakultas dan juga para dokter-dokter yang punya inovasi dan kreativitas dalam ilmu dan kompetensi masing-masing. Ini tentunya akan menjadi sejarah besar bagi WISU dengan kita melakukan riset dan mengembangkan pola-pola yang baru di dalam penelitian. Itu akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat dan menimbulkan efek yang sangat besar untuk keberadaan WISU atau rebranding WISU. Seterusnya, untuk masalah promosi, kita akan mengembangkan target pasar kepada pegawai yang tidak tetap atau kontrak, kemudian yang lepas, ya, kemudian pegawai-pegawai yang sudah lama bekerja tetapi belum sarjana atau masih D3 atau D1, D2 atau mungkin akan melanjut kepada S2 ataupun S3. Seterusnya, kita akan berusaha mencari dana hibah untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang berprestasi dan juga mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi melalui KIP, alumni, ya, kemudian CSR perusahaan. Untuk penyelesaian masalah tracer study, ya, supaya kita menuju unggul, kita bekerja sama dengan perusahaan lokal maupun nasional agar mahasiswa-mahasiswa kita yang telah tamat atau setelah diwisuda atau yang akan diwisuda akan diterima magang selama 1 tahun, magang bekerja dan berbayar. Untuk peningkatan akademisasi itu 6 bulan ke depan, yaitu 1 semester, yang akreditasi dari baik menjadi baik sekali menjadi unggul, dan program studi baru menjadi baik. Untuk kurikulum dan pengembangan RPS, kita menggunakan case method atau team based project. Itu merupakan cara kita untuk menarik praktisi masuk ke kampus, untuk memperkenalkan kampus kita dan memperkuat keberadaan WISU di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengadakan PKM internasional yang 2 bulan yang lalu Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah melaksanakan itu di Malaysia, dan kita akan melanjutkannya, ya, dengan menggandeng seluruh fakultas dan prodi-prodi yang ada se-WISU. Kemudian kita juga untuk 1 semester ke depan pembukaan prodi S3 untuk Fakultas Ekonomi, untuk prodi Manajemen S3 Manajemen, dan juga untuk S3 Fakultas Hukum. Insya Allah kita akan memperoleh guru besar, 1 guru besar yang akan kita rekrut untuk masuk ke WISU sehingga ini dapat terwujud. Kita juga memerlukan adanya penilaian kinerja pegawai dan dosen. Ini akan segera kita selesaikan dengan membuat pola, ya, standar kinerja yang berlaku di masing-masing tupoksi. Untuk tahun yang kedua, yaitu akreditasi internasional untuk fakultas kedokteran. Untuk akreditasi internasional ini, ya, OB, itu dimulai dari 2023, mahasiswa 2023-2024. Kemudian pengembangan dosen untuk S3 melalui kompetensi baru
melalui hibah-hibah yang ada maupun bantuan beasiswa dari internal WISU. Seterusnya, peningkatan jabatan fungsional ke fungsional guru besar. Saya menilai sudah ada calon-calon guru besar kita yang insya Allah akan segera ya kita selesaikan tahun ini insya Allah 5 guru besar kita. Kemudian menuju lektor ke lektor kepala itu sudah banyak yang menunggu untuk proses ini dan itu akan kita selesaikan. Kemudian kita akan mengembangkan PJJ program jarak jauh melalui IT dan juga vokasi baik itu D1, D2 dan D3 ya, untuk vokasi yang sedang tren pada saat sekarang ini, di mana vokasi menjadi tren yang kuat pada masa ini dan pada masa yang akan datang, dan kita harus berani untuk masuk ke sana. Selama 4 tahun saya mengemban amanah yang cukup berat ini, saya yakin dan percaya dengan sinergitas kerjasama, ya, motivasi dari yayasan, rektor, dekan, dan seluruh sivitas akademi WISU, cita-cita dan harapan kita menjadi WISU unggul akan terwujud. Akhir kata, bersama kita unggul, bersama kita maju, bersama kita unggul. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi, anggota Forkopimda Sumatera Utara, Ketua DPRD yang mewakili Kapolda, Kejaksaan Tinggi yang hadir, terima kasih. Yang mewakili Bapak Pangdam, terima kasih. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bapak Haji Iwan Pitonga, Kepala LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Andes Saiful Anwar Matonang MPh, PhD, Koordinator Kopertais Wilayah 9 Sumut Bapak Profesor Abdul Rahman, Ketua MUI Sumatera Utara Al-Ustaz Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Ketua PISI Wilayah 1 Sumut yang diwakili oleh Dr. Wardani SG MSI, Ketua Basnas Al-Ustaz Profesor Muhammad Hatta, Ketua Pembina Yayasan Islam Sumatera Utara Ayahanda T. Hamdi Osman Delikan Al-Hajj Raja Muda Kesultanan Delhi, Ketua Pengawas Yayasan WISU Bapak Haji Sopelesa beserta seluruh anggota pengawas, Pengurus Yayasan WISU, Ketua Pelaksana Kegiatan Yayasan WISU B. Siantar Ibu Dewi Kirana SEMM, Ketua STAI WISU Matang Siantar dan seluruh jajaran WISU, Ketua Senat Profesor Dr. Isnu Johar Arifin Husin, Rektor WISU masa jabatan 2023-2027 Dr. Safrida SE MSI, Rektor WISU masa jabatan 2019-2023 Dr. Yanar Jamaluddin MAP, dan seluruh jajaran pimpinan akademik di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara. Para undangan yang hadir, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak akan mengurangi rasa hormat kami atas kehadiran kita semua pada hari yang penuh rahmat ini, yaitu acara pelantikan Rektor WISU masa jabatan 2023-2027. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya
yang selalu diberikan kepada kita, khususnya pada saat ini kita semua telah diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah dan memasuki bulan penuh kemenangan, bulan Syawal 1444 Hijriah, mensucikan diri dan hati serta pikiran kita, khususnya dalam melaksanakan amanah yang kita terima dalam kehidupan ini, dan terkhusus tentu pada keluarga besar Universitas Islam Sumatera Utara. Pada kesempatan yang sangat berharga ini juga perkenankan saya atas nama pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara maupun atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Semoga dengan saling bermaafan di antara kita akan memperkuat silaturahmi di antara kita dalam mengemban amanah yang kita pikul masing-masing. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan bahwa proses pemilihan Rektor WISU masa jabatan 2023-2027 dilaksanakan dengan melalui 7 tahap. Yang pertama adalah masa pendaftaran yang berlangsung dari tanggal 13 sampai 20 Maret 2023 yang merupakan realisasi daripada SK Pengurus Yayasan WISU nomor 01 tahun 2023. Berikutnya adalah pengumuman pada kalangan akademik di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara tentang pencalonan menjadi Rektor WISU periode 2023-2027. Hasil ini melahirkan 3 calon Rektor WISU periode 2023-2027. Atas nama Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, kami tentu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketiganya. Karena dengan adanya 3 putra-putri terbaik di lingkungan WISU menunjukkan adanya tanggung jawab moral untuk memajukan WISU. Hasil penjaringan dilanjutkan dengan penilaian oleh Senat Universitas Islam Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2023. Para Bapak Gubernur dan para undangan, sejak tahun 2019 kami melakukan satu penyempurnaan dalam proses pemilihan ini. Jadi tidak lagi pemilihan oleh Senat, tetapi penilaian. Nah, hasil tersebut merupakan salah satu pedoman bagi pengurus yayasan untuk mengambil suatu keputusan. Proses berikutnya yang keempat adalah adanya tim uji kelayakan dan kepatutan, di mana prosesnya dilaksanakan pada tanggal 15 April 2023 yang anggotanya terdiri dari 3 orang. 1 orang mewakili unsur pengurus yayasan dan 2 lagi adalah tenaga profesional yang mewakili LLDT wilayah 1 Sumut, yang dalam hal ini langsung sebagai anggota tim adalah Kepala LLDT wilayah 1 Sumut, Bapak Profesor Saiful Matamra. Terima kasih Pak Saiful atas kesediaannya menjadi anggota tim uji kelayakan. Dan salah satu lagi adalah tenaga profesional akademik dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Dr. Isyohari Purnomo. Beliau adalah Ketua Majelis LAM Perguruan Tinggi Teknik Indonesia. Hasil tersebut dilanjutkan dengan rapat pengurus Yayasan WISU yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2023. Berdasarkan hal-hal tersebutlah maka pengurus Yayasan WISU mengeluarkan SK
pengangkatan Dr. Safrida sebagai Rektor WISU masa jabatan 2023-2027. Dan pada hari ini kita saksikan bersama kita melaksanakan pelantikan Dr. Safrida sebagai Rektor WISU periode 2023-2027. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menjaga suasana persatuan dan kesatuan yang sangat baik, yang menciptakan suasana kondusivitas yang sangat baik, dan melaksanakan seluruh tahap demi tahap proses pemilihan rektor ini juga dengan sangat baik. Tanpa dukungan dari semua kita, khususnya keluarga besar WISU, tentu proses tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi kami atas nama yayasan mengucapkan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. Yanhar Jamaluddin, Rektor WISU periode 2019-2023. Perkenankan kami atas nama yayasan dan atas nama pribadi menyampaikan juga ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan selama saudara menjadi Rektor WISU pada periode 2019-2023. Begitu juga seluruh jajaran akademik. Dedikasi dan karya capaian demi capaian yang telah tercapai, yang semuanya itu mengangkat marwah dan martabat Universitas Islam Sumatera Utara, telah sama-sama kita saksikan bersama dan kita nikmati bersama sebagai sesuatu yang membanggakan bagi Universitas Sumatera Utara. Kepada Rektor Dr. Safrida sebagai Rektor periode 2020 masa jabatan 2023-2027, sebagaimana tadi kontrak kinerja yang telah saudari sampaikan, agar tidak hanya dibacakan pada hari ini, tetapi yang lebih penting adalah implementasinya dalam melaksanakan tupoksi sebagai Rektor masa jabatan 2023-2027. Soliditas, persatuan dan kesatuan serta sinergi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan berbagai program tersebut. Kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Islam Sumatera Utara, Kepala NLDT Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Saiful Anwar Batonda, Kopertais Majelis Ulama Indonesia, baik Sumut maupun Medan, dan pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lainnya, serta pihak-pihak luar lainnya yang selama ini telah mendukung Universitas Islam Sumatera Utara. Kami berharap dukungan ini dapat terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan demi kemajuan Universitas Islam Sumatera Utara. Karena kemajuan Universitas Islam Sumatera Utara juga merupakan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Kepada seluruh keluarga besar Universitas Islam Sumatera Utara, proses pemilihan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara periode 2023-2027 telah selesai. Kita laksanakan dengan baik. Kini saatnya mari kita dukung bersama-sama dengan sepenuhnya program demi program kerja yang tadi telah dibacakan oleh Rektor WISU periode 2023-2027. Tanpa dukungan kita bersama, tentu hal tersebut dapat mengganggu tercapainya program-program tersebut. Akhirnya kepada panitia pelaksana pelantikan Rektor pada hari ini, kami hanya dapat mengucapkan jazakumullah khairan atas segala upaya sehingga acara pada hari ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Hiduplah WISU, maju dan jaya untuk selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Kemudian Bapak yang mewakili Anggam, Bapak yang mewakili Kapolda, dan Bapak yang mewakili Kejatisu, Bapak Ikhwan Ridhona. Kemudian yang sama-sama kita hormati adalah pembina Yayasan WISU, Bapak Raja Muda, Tengku Hamid, Tengku Osman. Kemudian pengurus yayasan, dalam hal ini Ketua Bapak Prof. Ismet Daniel Nasution. Ini tulang saya karena mama saya Nasution. Bapak Ibu yang hadir pada hari pelantikan Rektor WISU, kemudian yang sangat kita hormati, kita banggakan Ibu Rektor yang baru dilantik, Ibu Dr. Sabrida SEMSI, juga Pak Yanhar Jamaluddin yang telah menyelesaikan pengabdiannya kepada WISU, Bapak Ibu yang menjadi dekan fungsionaris di lingkungan WISU. Pertama, saya mengucapkan kebahagiaan saya karena proses suksesi pemilihan Rektor WISU berjalan dengan baik antara Pak Yanhar dengan Bu Sabrida. Sebetulnya sama saja, dua-duanya alumni WISU sebagai putra-putri terbaik WISU. Maka dengan terpilihnya Ibu Sabrida, harapan kami dari LLDIKTI adalah bagaimana meningkatkan mutu kualitas pendidikan di WISU dan kualitas tridharma perguruan tinggi yang berlandaskan pada IPU, indikator kinerja utama, yaitu terkait dengan kualitas lulusan dan juga kualitas kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar. Yang paling pokok adalah tentang akreditasi. WISU sebagai pendidikan tinggi tertua di Sumatera sampai hari ini belum ada program studinya yang unggul. Saya sangat sedih karena yang muda-muda sudah ada yang unggul program studinya. Proyeksi saya itu ada 8 atau 9 yang bisa dimajukan unggul, dan WISU sudah saya masukkan ke dalam salah satu dari 7 perguruan tinggi yang unggul di Sumatera Utara dalam 2 tahun ini ke depan. Dari WISU, harapan saya tidak bisa lengah karena harus memajukan 9 program studi untuk akreditasi unggul. Dan saya sudah masukkan, kalau sudah dimasukkan oleh LLDIKTI, maka LLDIKTI akan memfasilitasi BIMTEK dan sarana-sarana lainnya untuk membantu WISU, khususnya 9 program studi termasuk kedokteran ini untuk unggul akreditasinya. Karena sudah dimasukkan di dalam daftar perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara yang masuk unggul dalam 2 tahun ini. Tentunya ini bukan mudah, apalagi 9 program studi, dan menurut catatan kami baru Fakultas Kedokteran yang memiliki kurikulum output based
kurikulum berbasis output. Baru satu program studi yaitu Fakultas Kedokteran yang melakukan itu. Tentunya terdapat lagi harus mengikuti model kurikulum berbasis pada output juara sehingga dapat setara dengan kurikulum internasional. Kemudian satu lagi adalah penataan digitalisasi. Kita juga di LLDT sudah penataan digitalisasi. 90% tanda tangan saya tidak lagi pakai tanda tangan basah, kecuali hal-hal tertentu rahasia dan keuangan. Semua di LLDT mulai tanggal 1 Maret itu sudah barcode, tidak lagi tanda tangan basah. Kalau tanda tangan basah, mungkin saya hanya mampu 3 bulan jadi kepala LLDT, karena satu hari sampai 2000 tanda tangan. Jadi pada tanggal 1 Maret kita sudah buat tanda tangan barcode. Harapan saya UISU pun seperti itu. Jadi tidak ada lagi tanda tangan basah kecuali yang bersifat rahasia dan keuangan. Kemudian adalah terkait dengan tridharma perguruan tinggi, khususnya dharma penelitian. UISU memang sudah masuk pada kelompok naik kelas, 1 kelas, sehingga sudah utama. Artinya penelitian-penelitian yang dikembangkan oleh UISU nanti sudah memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dosen mengikuti roadmap penelitian yang dibuat oleh UISU, tidak membuat penelitian di luar roadmap. Kemudian bahwa kebijakan kementerian tentang penelitian, dosen yang mau jadi peneliti boleh mengusulkan hibahnya kapan saja mulai bulan depan. Cuma penilaiannya 2 kali setahun, yaitu hibah dan kediratan. Mudah-mudahan rektor UISU ke depan bisa bekerja sama dengan tim-tim tangguh untuk membuat 9 prodi unggul dalam 2 tahun, sehingga di akhir tahun akreditasi universitasnya atau lembaganya bisa unggul. Kemudian untuk penelitian dosen, karena sudah utama, maka UISU harus lebih banyak menyerap anggaran dari pusat, karena tidak terbatas lagi. Kalau binaan mungkin hanya 3-4 miliar, mungkin kalau utama nanti 20 sampai 30 pun bisa diserap sepanjang penelitiannya itu berkualitas. Mungkin itu harapan saya. Yang 2 itu, 1 adalah akreditasi, yang kedua adalah tentang penelitian dosen di kelas utama, bukan lagi kelas media atau binaan. UISU sudah masuk kelas utama. Itulah harapan kami dari LLDT Wilayah 1. Semoga UISU jaya dan lebih berkualitas lulusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Forkominda yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua DPRD yang saya hormati, Bapak MUI, Ketua MUI yang saya hormati, pengawas yayasan, ketua yayasan, pembina Nabi Usman Al-Hajj Senang dan Profesor Matondang LLDT dan para hadirin lengkap di sini. Saya tak mohon maaf tak sebut satu persatu, terkhusus kepada Dr. Safrida
dan Dr. Yanhar Jamaludin. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara saya mohon maaf, mungkin berkali saya berbicara bahwa wisu ini adalah salah satu memori hidup saya. Saya adalah alumni wisu. Suatu kebanggaan sama saya kalau saya diundang kemari. Dari tadi pagi saya sudah siap. Saya tanya sama ajudan jam berapa saya diundang. Jam 10 Pak. Jadi kesempatan yang ada saya mengecek, karena hari ini adalah hari pertama PSN masuk kantor. Hanya ke Dikti aja saya tak datang. Saya ketemu beliau jam 10. Tonton saya setengah 10 sampai sini udah mulai. Saya minta maaf Pak Ismail, saya paling tak senang terlambat. Saya lebih senang saya menunggu daripada ditunggu. Tapi saya minta maaf, berarti ajudan protokol saya tak tepat menerima kabar. Saudara-saudara saya berbicara dari hati, walaupun dulu yang mensupport ini juga gubernur pertama di Sumatera Utara tentang wisu. Alhamdulillah, insya Allah beliau sudah selesai lah hisabnya itu, sehingga nikmat kubur saat ini beliau dari Abdul Hakim Haram. Lalu Tuhan kita ini, Raja Muda, menyampaikan kepada saya, selalu menyampaikan gitu. Memang wisu itu tak pernah damai dari tahun 50. Dia berkelahi terus. Karena pendirinya orang-orang hebat semua. Bahrul Jamil, Sanar Sanini, ayah beliau Rifai Abdul Manaf Nasution, orang Jawa semua itu. Biasa kalau orang Jawa itu pasti masing-masing punya argumen, referensi. Saya mengikuti ini karena salah satu alumni saya ini di sini. Belum saya jadi taruna, sudah duluan saya menjadi mahasiswa di sini. Memang orang lain dapat sarjana, saya dapat istri di sini. Jadi saya dapat lupis itu di sini. Gitu. Saudara-saudara saya, universitas yang tertua di luar Jawa, Universitas Islam yang tertua di Sumatera, orang sudah kemana-mana. Bahkan USU itu tahun 52 baru dimulai, sini tahun 51. Saya baru dengar lagi tadi dari Raja Muda. Dulu tanah kita 15 hektar di sini. Lu sekarang tinggal 1 hektar. Begitulah kalau berkelahi terus itu. Tak selesai jadinya. Untuk itu Bu Safrida, Dr. Safrida,
saya minta maaf, saya akan cerewet juga sama dokter walaupun saya tak dokter gitu. Karena ada hubungan emosional saya sama isu. Saya akan kritik. Berjalan ini dengan baik daripada harus berkolaborasi sama perusahaan ini. Saya gubernur, walaupun dari 5 bulan saya gubernur, 5 tahun saya gubernur, saya ngomong apa yang harus kita bikin sesuaikan program ini. Tapi pastikan isu ini, apa tadi Pak LND bilang sama saya kepingin ini adalah universitas nomor 1 di Sumatera. Jadi pilihan orang datang kembali ingin berkuliah, ingin mengambil ilmu. Saya berkeinginan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kami para alumni kumpulkan Bu Rektor, tanyakan apa yang harus kita sama-sama alumni. Saya percaya ini bisa semua. Saya dari gaya ibu ngomong, wah ini saya pikir guru regal itu. Rupanya wah Melayu juga. Gaya ibu oke. Pak Yanar memang orang Melayu juga. Kalau rektor itu jangan terlalu istiqomah. Rektor itu ada gaya. Saya pernah rektor waktu rektornya tentara. Kalau di angkatan darat namanya Danmen, darat rektor. Tahun 60 saya bangun, dosennya ngajar, masuk saya ke sini. Ngajar apa kau? Begitu, jadi Bapak Rektor, Bapak dosen datang tuh, makanya itu harus jauh juga. Kalau bisa begitu, dan pasti Wisu sudah punya nama. Mencari nama itu yang paling susah. Siapa yang tak kenal Wisu? Mencari nama. Sekarang 9 lagi Pak LDP yang mengajukan untuk menjadi perguruan tinggi. 207 tambah 9 makin besar lagi. Karena memang lahir 16 juta penduduk kita. Saya baru ngomong-ngomong ini Pak Mantondan sudah ngomong-ngomong. Kalau dibikin perguruan tinggi yang stres gubernur itu Pak. 200 saja kali 100 setiap tahun mau wisuda. Selesai wisuda minta kerjanya. Nanti gabunglah sama Pak Wakil Ketua DPRD menjadi caleg. Ke sini tidak, ke sana tidak, akhirnya caleg aja lah. Saya yang stres. Saya mohon maaf saudara-saudara saya harus bicara ini. Selama ini saya tak mikir sarjana terus, sarjana keluar, lahir terus, hanya pindahkan dari sini ke sini, jadi sarjana, sini ke sini, jadi sarjana. Kepingin benar-benar apa ya? Begitu saya melakukan open bidding, para ada datang ini, si Haris. Baru lulusan Wisu ini PPAM hanya 2 yang datang gitu. Open bidding, saya bilang cari nilai 6 aja, tak dapat orang ini 6. Saya tak tahu kuliahnya kayak mana Pak Mantonda. Cari nilai 6 saja tak dapat 24, 22.
Yang ngetes juga profesor-profesor, anak profesor dari USU. Saya bilang, apakah yang nilainya tinggi, target terlalu tinggi, atau orang yang tak berilmu begitu? Tapi detailnya doktor. Kamu apa nih, doktor? Lulus WISU juga yang S2-nya. Berarti WISU sama USU ini ya lulus juga kan ya gitu. Jadi pakai juga lulus. Sumatera Utara Bapak sangat berharap lulusan-lulusan universitas, potensi wilayah ilmunya luar biasa, hebat di sini. Tapi SMA baru rata-rata 9 tahun. Dari ada 5 kabupaten yang sekolahnya baru 6 tahun. Berarti kalau 6 tahun rata-rata di lulusan TK ya. Kalau dulu ini nasional Pak LGD. Jadi Sumatera Utara ini baru 9 tahun. Jawa Barat itu sudah 13 tahun. Kita masih 9 tahun, berarti terlambat 4 tahun. Kita ini Bapak-bapak sekalian. Nah, mungkin ini yang ingin saya omongin. Bapak saya tak terlalu banyak sekali di konser ini. Dulu minta apa kemudian selamat itu, selamat. Capek kita ngucapin selamatnya. Saya ingin jadi user, gubernur ini juga user, memakai lulusan-lulusan ini objektif. Ada abang saya ini profesor, Pak abang lulusan USU. Loh abang kok ketua senat di USU? Ini salah ngambil ini Pak. Jadi ada lulusan USU, ada ITB, ada IPB yang di Pemprov ini. Bukan saya terlalu sok pintar juga, tapi kan saya butuh orang ini sekarang. Ini kan baru orang-orangan butuh orang. Bapak-bapak saya kepingin serius hidup ini. Saya mohon maaf, makanya terakhir saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Jadi yang sakit hati dituntaslah, saya sudah minta maaf. Kalau tadi yang pertama terus dibikin lagi dosanya. Ya Pak, jangan masih tetap bergabung di WISU kan? Masih ya? Berarti tak usah kecewa. Saya tahu lah kecewa itu. Saya pernah seperti ini kan. Gak ada angin, gak ada hujan untuk diganti. Ada? Oh iya, tentara 67 kali saya jabatan. Ganti, yang paling tidak enak baru datang terus diganti. Kecewa. Tapi Allah pasti memberikan sesuatu yang terbaik. Yakinlah banyak. Pagi juga saya tausiah. Tapi benar itu. Terus berjuang niatnya kita baik, pasti semua akan menjadi baik. Saya baru lihat ruangan ini. Saya tanya ada berapa tahun ini kok tak pernah saya diundang ke sini. Saya kepingin WISU punya gedung gitu, juga bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan
Saya berharap itu nanti fasilitasi Yaris. Terima kasih saudara-saudara saya. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan makin panjang usia kita, semakin banyak dosa kita. Insyaallah berkah dosa kita diampuni oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan yang amat mulia, marilah bergiat membinanya untuk nusa negara agama. Bangunlah, pusatkan usaha dalam mencapai kemakmuran. Lenyapkanlah segala rintangan mahasiswa UISU, majulah. Untuk selama-lamanya bergeraklah menuju kemajuan, menyebarkan ilmu pengetahuan. Hidup, hidup, hiduplah Unas subur dan jaya untuk selama-lamanya. Bergeraklah menuju kemajuan, menyebarkan ilmu pengetahuan. Perguruan yang amat mulia, marilah bergiat membinanya untuk nusa negara agama. Bangunlah, pusatkan usaha dalam mencapai kemakmuran. Lenyapkanlah segala rintangan mahasiswa UISU, majulah. Bergeraklah menuju kemajuan, menyebarkan ilmu pengetahuan.